لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأقربائه الشيخ عبد القادر جليل الشيخ محمد سلمان وحياتهم بالدين والدنيا والآخرة وهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan linastami' fihi nasihatat dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah, dan yang kami hormati majelis radio sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah, sehingga kita bisa berkumpul dan mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin majelis radio sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, jika ditanya orang akan kita, apa engkau kata pada pemberian orang dan yang lainnya, adakah lazim menolakkan akan dia dan memeriksa daripadanya, atau tiada lazim? Maka jawab pulihmu bahwasanya apabila ada pada zahir manusia itu soleh, maka tiada mengapa menerima akan pemberiannya dan sedekahnya, dan tiada lazim memeriksa akan dia, karena memeriksa akan yang demikian itu membawa kepada jahat sangka kepada orang Islam. Maka yaitu tertegah pada syarak hukum fikih sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ba'daz zanni ismun, bahwa setengah daripada sangka-sangka akan manusia itu dosa namanya. Bapak ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ujar Imam Ghazali, kalau kita ditanya orang, kita ini nih diberi orang, apakah yang diberi itu uang ataupun apapun yang diberi orang tadi, maka kita yaitu tiada lazim menolak akan dia ataupun memeriksa. Bang, ini saya diberi ini barang apa nih? Juntanankah apakah? Nah, itu kada usah memeriksa itu dulu. Nah, jadi yang kita tilik apa? Setelah inya memberi jawab bahwasanya apabila ada pada zahir manusia itu soleh, artinya orang ini baik hija. Zahir orang yang memberi kepada kita tadi orangnya bagus saja, soleh aja orangnya, maka tiada mengapa menerima akan pemberiannya. Ini kita masalah harta adalah ya, penjelasan tentang masalah harta halal, haram, subhat. Lalu ketika kita diberi oleh orang, nah maka kita menjawab menerima
menerima pemberian orang tadi. Nah cuman kita ketika menerima pemberian tadi, apabila daripada zahir manusia itu saleh, orangnya bagus saja, sidin nama memberi kawan kita nih, baik keuangan apapun, tapi orangnya saleh dia bagus, maka tiada mengapa menerima akan pemberian orang tadi. Dan sedekahnya, orang bersedekah apakah, dan tiada lazim memeriksa. Kita kada cakap bahasa orang tuh kada lazim tuh kada boleh memeriksa kita akan dia. Maksudnya meriksa ini saku duit mana nih, duit di mana sih din nek misal. Nah itu kan kada usah diperiksa, kita melihat zahirnya aja dulu. Zahir sidin orang bagus saja, lain beritanya sidin itu misalnya ngapa nang di gawe sidin ini kada bagus lah, bahkan misalnya yang digawe sidin nyata haram beritaan misal. Nah itu kan artinya zahirnya sudah nampak. Hari ini zahirnya bagus saja, nah, sidinnya tadi nang memberi lawan kita tadi orangnya bagus saja, soleh aja orangnya, lalu kita kada usah memeriksa akan dia, karena memeriksa akan yang demikian itu membawa kepada jahat sangka kepada orang Islam. Ini menyangka orang mah kada baik sawan, nah itu menyangka adanya. Nah jadi menyangka lawan orang ini ditegah pada hukum syara, hukum fikih, karena firman Allah Subhanahu wa taala, inna ba'da dhanni ismun, bahwa setengah daripada sangka akan manusia itu dosa. Ya, jadi kita menyangka itu sangka baik, ya, tapi zahirnya sudah bagus. Orang tadi baik aja, kada denang misalnya cakai ibarat sakampungan tuh tahu saja sih ini tuh. Nah, bahwa ituannya gawiannya misalnya yang haram aja gawiannya nih. Nah, tahuan orang sudah. Nah, itu bisa, ya lah. Artinya diperiksa, ada ini orangnya bagus, soleh, bersedekah sedikit. Nah, maka kada usah menilik, kada usah menjinguk, kada usah apa? Memeriksa akan pemberian tadi. Karena itu suatu sangka jahat kepada orang Islam. Nah, jadi firman Allah, inna ba'da dhanni ismun, bahwa setengah daripada sangka akan manusia itu dosa. Jadi kita menyangka sangka bagus, maka ujar Nabi husnuzan, bagus sangka. Nah, jadi kita menyangka orang kada boleh lah menyangka bagus. Nah, jadi ibaratnya kita ini kekuatan sangkaan itu bisa membawa binasa kita sendiri. Kita menyangka bisa nak gugur, bisa gugur juga, ya. Nah itu kebanyakan sangkaan kita tadi. Sakoja kok mau berjadian sini mina jebuk apa? Nah tapi kalau kita biasanya dia menyangka kuat aja, ya kan? Kuat tatian tuh berjalan kawai lagi. Nah itu istilahnya tuh. Itu sangkaan. Nah jadi maka apa? Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi, gitu. Aku ini di sisi sangkaan hambaku. Jadi kita menyangka ini bisa. Nah, jadi kalau nang masa ini kita menyangka bagus lawan orang. Nah, ayo bermaskar apa. Nah, itu harus sangkaan kita bagus. Jangan sampai kita berdosa. Nah, jadi kita bermaskar orang, jangan menyangka kita karena juga kena. Nah, jadi kita sangka bagus. Nah, jadi menyangka siapapun, nah kita menyangka sangka bagus. Jadi itu kekuatan sangkaan. Maka ujar Nabi, aku ini di sisi sangkaan hambaku. Nah itu berkaitan tauhid. Kalau posisi itu kita misal hati-hati, aku ujar semalam minum misal grip.
Ya, kan sangkaan kita itu misal grip itu bila ampih sakit kepala. Malah kekuatan kita sangkaan ampih sakit kepala, begitu minum misal grip ampih, nah itu hati-hati. Nang maampih akan Allah. Bukan misal grip. Bila kita misal grip, nah itu bahaya. Syirik ini tak, ya. Nah jadi posisi ilmu tauhidnya dipasang. Nah, jadi jangan sangka ini bisa salah. Nah itu bisa bahaya. Nah, bahayanya apa tadi? Nah, terdinding, ya. Bahwa semua penyakit apapun Allah yang menyembuhkan. Ini semua perkara Allah yang mendatangkan. Itu perkara apa aja tak? Nah, jadi kita meyakini, jadi kita ini kada ada ngapa-ngapanya, cuma kita menyangka. Begitu kita menyangka kita hendak ke pasar, sangkaan kita kuat ke pasar, tajalan tuh ke pasar. Padahal itu apa? Kekuasaan Allah nang kawa ke pasar. Kita kawa makan, kita lapar hendak nih, kekuatannya tadi. Lalu kita tadi ingat lalu kepada Allah. Allah yang memberi makan. Allah yang memberi minum. Zahirnya siapa? Kita. Kita nih makan. Zahirnya, tapi hakikatnya Allah. Nyata harus masak belajar kan. Tanggung-tanggung ya nang Tuhan berjalan dah. Ada Tuhan berjalan lah. Nah jadi perumpamaannya begini. Nah, kita kadang memandang itunya. Ya, jadi diumpamakan duit. Jadi duit itu lah samunyaan. Jadi yang ada di dalam di awak kita ini duit, ya. Kopiah duit, ya. Baju duit, salawat duit, pulpen di kantongan duit, ya. Cuman orang kadeda mengatakan bahwa pulpen itu duit, kadeda. Cuman tahu itu duit. Kopiah duit. Nah, jadi kalau pian hendak nukar kopiah, mencari duit. Duit tuh duit di jurung orang lah kopiah. Ada depan di jurung orang kopiah. Tetap ngarannya kopiah. Hakikatnya duit. Nah, mengerti juga kayak ibu-ibu nah. Bu, nah ibu-ibu nah, masredai. Paksa di kiau-kiau oleh ibu kalau binaman jarang apakah? Nah, masakan kan entalo. Nah, jadi setiap sesuatu itu kita pandang bahwa itu perbuatan Allah. Nah, itu. Jangan nang nang sadih-sadihnya artinya nang maksiat-maksiat Allah aja ini memang pada hakikat. Nah tapi Qur'annya wa min sayyi'atin fa min nafsik, bila kejahatan diri seorang, ya kan? Maka semuanya itu memang kullum min indillah, semuanya itu memang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amun piannya kira-kira hakon lah, tujuannya pian ini maksiat aja. Yang ditakdirkan oleh Allah maksiat saja biar rugi kita. Kenapa? Karena Karena difirmankan Allah bila orang maksiat ke neraka. Apa siapa hakon? Yalah. Nah lalu kita berdoa kepada Allah agar jangan sampai kita ini maksiat kepada Allah. Namun kita maksiat rugi kita. Ya, bujur aja itu posisinya hendak Allah. Kada sembahyang jak hendak Allah. Ini sebijian bang. Ya. Biang kakak aja hendak Allah, ya kalau ayo siapa hendak Allah nang kada hakon, ya lah. Nah itu karena sudah lain nang posisinya kayak kita sudah ditakdirkan misalnya miskin, ditakdirkan sugih, ditakdirkan sederhana, itu sudah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau orang yang seperti itu kita pun harus berdoa juga supaya menjadi orang yang soleh, yang baik, ya kan. Nah jadi orang yang bersedekah kepada kita tadi, bila begitu kita melihat orangnya soleh, kita menerima.
tadi. Jangan ada sangka-sangka tadi. Nah, karena menyangka itu tadi itu adalah suatu membawa kepada jahat. Jahat sangka kepada orang Islam. Ya, kita husnuzan, jadi bagus sangka lawan orang. Oh, sidin bagus. Oh, sidin ini udah. Syahdan ketahui olehmu bahwa hukum syara' hukum fikih itu terbahagi atas dua bahagi. Pertama hukum jawaz, yakni yang harus hukumnya. Yang kedua hukum afdal, yakni terlebih utama. Maka hukum yang jawaz, yakni yang harus, itu yaitu dinamakan hukum syara' yang zahir. Jadi hukum fikih yang zahir. Nah, jadi kalau kita menamakan yang jawaz tadi, yakni yang harus, itu dinamakan hukum syara' yang zahir, yaitu kebanyakan amal segala fuqaha. Nah, jadi amaliyah segala babuhan fuqaha. Nah, ulama fikih, fuqaha ini ulama fikih. Dan hukum yang afdal itu yaitu dinamakan hukum wara'. Ada tadi hukum syara'. Ngarannya syara' itu artinya hukum fikih. Adapun yang afdal itu dinamakan hukum wara' yang batin, yang di dalam bahasa kita lah. Batin ini artinya di dalam. Nah, kalau zahir itu di luar. Nah, bisa apa aja? Zahir lawan batin ini belainan bisa juga. Cuman biasanya tuh az-zahir, nah itu pulang dalil orang. Az-zahir tadullu 'alal batin. Zahirnya bagus menunjukkan batinnya bagus. Zahirnya kerusuhan menunjukkan kerusuhan. Nah itu tuh. Artinya bila zahirnya kada baik, dalamnya pun kada bagus. Nah, itu bisa menyalahi pada itu bisa. Ya lah. Luarnya kada bagus tapi dalamnya ibadah pun orang. Nah, kayak orang nawali majizub, ya lah. Nah, di luarnya pina kada kawal dituruti sudah kita, ya di luarnya. Tapi di dalamnya orang, nah, parak lawan Tuhan, dekat lawan Allah Subhanahu wa taala. Kada kawal kita tak. Ya, nah, jadi malatih zahir, malatih batin ini beda posisinya, yalah. Nah, jadi kalau ada orang yang nang zahirnya aja, artinya hukum-hukum nang biasa aja, fikih ya. Tapi tauhid tasawufnya kada jalan. Nah, itu bisa seperti cara bahasa orang tuh tesnya tesnya di pasar. Nah, saya itu tesnya di pasar. Di pasarnya pulang cara ibaratnya bebulang lah. Bebulang apa sih ini terkenal misalnya, ya terkenal. Terkenal itu kan suruh bebulang di pasar sih ini dasar bebulang misalnya, ya lah. Nah terkenal pulang sih suruh bisa sapo. Ya. Yalah. Nah, bila kawa itu batinnya jinak lala. Artinya merasa dirinya itu kada punya apa-apa, kada punya ilmu. Jadi itu nampak kok. Nampaknya apa disambeti orang. Matuan guru kegilaan wae ini aja. Bah surban gila sudah sakon aja. Anak mamanya punya parasar. Misal adalah nah itu mencontohkan batin kita nih. Artinya supaya batin kita ini kuat. Tahu bahwa kita ini tidak ada punya ilmu, kada punya pangkat, kada punya jabatan. Jadi berarti sambat orang tuh ada baik tak rih. Yalah, dasar kada dia juga. Yang ada ilmu itu Allah. Nang bisian kekuasaan itu Allah. Nah, jadi samunyaan kita. Penglihatan, pendengaran, samunyaan ingatnya kepada Allah. Gara-gara itu tadi. Nah itu artinya istilah lah. Itu zaman dulu anu guru aja ulun hendak belajar. Hendak belajar di sini sampai pasar dulu. Suruh sidin nyapu pasar lah. Nyapu pasar
Jadi ada nang sambatan menyambut ini gila, menyambut ini macam-macam. Bila sidin tahan, nah tamat ngarannya sudah tak ya. Gitu ini hanya dua taluyigong bisa menampar ya. Nah, cuman lantaran itu tadi belajar lalu kita ingat kepada Allah. Ingat sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu batin. Nah, itulah yang diamalkan oleh segala orang sufi. Jadi ilmu batin itu ulama sufi, ulama tasawuf. Sufi ini ngabang guru aja beresih. Jadi kadempar lo lawan orang sangit. Nya ada nang posisi itu, karena ada nang bisa dikeluarkan. Jangan posisi tasawuf terus. Karena bang guru aja, itu ngarannya mengaji tersalah. Kenapa mengaji tersalah? Anak seorang dibawa orang, tapi seorang kisah bertasawuf, ya kan? Oh, dia itu kehendak Allah aja. Hatinya nih, hati nang si abah lawan si mama itu kehendak Allah aja. Anak kita itu dibawa orang. Nah, sekalinya bulik betianan, ya kan? Itu luput ngarannya ditagur, ya kan? Itu tersalah pulang karena bertasawuf. Ditagur, azahir ada, batin ada, ya kan? Nah, sudah kita tagur nak ada boleh nak ini. Ikan mau hendak itu juga beparaan, beladangan, pernikahan selesai. Itu kalau nah bila sudah ditagur ternyata misalnya kada kawa juga kehendak Allah, nah itu hanya kehendak udah mau dilihatkan ya nang apa banyak kehendak Allah Taala juga kada mau tak. Nah sama kita banyak kehendak Allah Taala juga ada sembahyang. Nah, bujur hakikatnya bujur tuh siapa madahan salah hakonlah kita kana raka pikir lah biar kitanya nih nah hakonlah kana raka kada hakon dong lah. Nela bujur deh, misalnya deh bila bahasa sarah tahu Allah Taala jojanya kada hendak sembahyang, ya kak? Bujur tak siapa madahan salah ada salah tak? Ya kak? Cuman deh hakun lah sampian nih hakun lah ditakdirkan Allah kada sembahyang tak? Ada sembahyang zuhur, ada sembahyang asar, ada sembahyang maghrib, ada sembahyang isya, ada sembahyang subuh, ya lah sampai mati hakun lebih. Gede hakun lo, siapa hakun? Ya kan? Ditakdirkan itu tuh, ditakdirkan nyata celakan deh. Nah, maka Tuhan sudah berjanji, bila maksiat kan neraka itu di judulnya. Nah bahkan sudah ada, bila orang itu satu kali kada sembahyang maka diazab oleh Allah 500 tahun. Nah lah, hakunlah kita jangan hakun. Lalu kita minta lawan Tuhan berdoa dapat hidayah, dapat taufik, rajin sembahyang. Itu ngarannya nikmat diberi Allah. Nah, jadi orang yang meminta kepada Allah, ya Allah minta rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak itu bukan hanya duitnya yang banyak. Kita kawa bahinak rezeki. Kita kawa mendengar ulama-ulama ceramah rezeki. Kita kawa duduk di majelis ilmu rezeki. Kita kawa berzikir rezeki. Kita kawa baca salawat rezeki. Itu yang diberi Allah. Nah bukan ya duit, ya duit. Kenapa jangan ada sing sugihan jangan minta sudah. Ya lah. Nah itu rezekinya diganti macam-macam gantinya. Rezeki itu kada nang duitnya aja. Kita kawa berjalan tuh gini rezeki sudah. Kawa nih berjalan. Coba takunin nang orang sugih nang berapa miliar bisi duit toh. Kada kawa berjalan sidin. Kada kawa berjalan sidin. Nah yo takunin anak itu kari sidin. Kita ini kawa berjalan itu tandanya diberikan Allah rezeki yang tidak kawa dihitung-hitung. Masya Allah. Ya. Itu takuni itu nah. Takuni orang nang sugih misal. Ya kan? Kada kawa sidin berjalan kemana-mana, hakun sidin membayar. Kita kawa nih, kawa berjalan kemana itu syukur karena itu kan pemberian Allah, rezeki yang diberikan Allah, ya kan? Rezeki juga ngarannya. Kawa menuntut ilmu, kawa ke majelis zikir, kawa mendengarkan radio sehati, ya, ceramah. Itu suatu nikmat yang diberikan Allah.
Ada orang nang kawa mandangarannya kawa banyak kawa cuma kada didengarkannya. Itu ngarannya rugi juga. Makanya nikmat-nikmat yang diberikan Allah ini kada kawa kita hitung nikmat tadi. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, tidak kawakan menghitungnya. Kada kamu hitung daripada kebanyakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah jadi kita ini sambil tunggal dikitan memberesihi ya. Jadi ada hukum yang zahir tadi itu kebanyakan amal segala fuqaha, ada yang abdul itu dinamakan hukum wara', yang batin yaitulah yang diamalkan oleh segala orang-orang sufi, orang-orang tasawuf. Jadi kita ini tunggal dikitan memberesi hati, jangan sampai kita itu di dalam batin kita ini ada sifat-sifat yang dicela oleh hukum agama Allah, ya kan? Amun yang dicela seperti riya, ujub, sum'ah, takabur itu dan lain sebagainya. Nah itu ngarannya batin, ya kan? Nah, dari karena inilah kata Imam Ghazali rahimahullah, i'lam innama huwal aslu bi hadzal bab syai'ani ahaduhuma hukmu syar'i wa zahiruhu wa sani hukmul war'i wa haqiqatuhu wa hukmu syar'i an ta'khudha ma ataka mimman zahiruhu salahun wa la tas'al illa an tatayaqqana annahu ghasabun aw haramun bi'ainihi wa hukmul war'i alla ta'khudha syai'an min ahadin hatta nabahasu anhu ghayatal bahsi wa tastaqsiya ghayatal istiqsa annahu la subhata bihi bihalin wa illa fatarudduhu. Nah, jadi Imam Ghazali ketahui olehmu bahwasanya asal pada bab ini yakni pada bicara bab halal dan haram. Asalnya sidin bab ini tentang halal dan haram. Ini yaitu dua perkara. Pertama hukumnya hukum fikih syara' dan zahirnya, dan kedua hukum wara' dan hakikatnya, yakni hakikat syara' dan batinnya, maka hukum syara' itu bahwa engkau ambil akan barang yang datang akan dikau daripada seseorang yang zahirnya itu saleh, dan jangan engkau tanya melainkan jika engkau yakin bahwasanya harta itu dapat daripada rampasan. Merampas artinya merampok. Nah, misalnya kalau orang itu nyata sudah merampoknya, ya itu memberi dia ini diterampokan saja. Ya lah. Tapi kalau kita nyata sudah melihat sidinnya bagus, kita memberi, kita terima. Nah, sebakul lah terima aja tuh Mas Rida, ya lah. Nah, nyata sidin tadi bagus, orangnya saleh. Tapi kalau misalnya nyata jika engkau yakin bahwasanya harta itu dapat daripada merampas, nah yakin kita di terampasan. Nah, atau nyata haramnya, dan hukum wara itu bahwa jangan engkau ambil. Nah, jadi kalau nang wara, kita wara ini artinya bubuhan sufi tadi. Nah, wara itu bapik jangan kita ambil akan sesuatu daripada seseorang hingga diperiksa dahulu. Nah, amun diperiksa sekalinya duit misalnya. Nah, itu kan boleh aja. Nah, diperiksa sehingga periksa dan habiskan periksa itu sehabis-habis periksa akan bahwasanya akan sesuatu itu tiada subhat di dalamnya dengan segala halnya. Maksud subhatnya haramkah halalkah haramkah. Nah, ragu-ragu diperiksa. Bila diperiksa sekalinya yang itu semalam berjual tanah misal. Nah, tanah warisan cocok kayak cair misal. Nah, terima lagi. Ya lah, artinya pemberian nih kalau kita anak malihate. Cuman nang wayah ini ngalih kalau malihate. Memeriksa nang diperiksa misalnya
yang 10.000, 20.000 diberi orang, ya kan? Ngalihlah pemeriksaannya. Nah itu kitanya aja lagi. Amun asa hendak kita ambil lah, ya kan? Tapi yang bagus itu mah behitiat tadi apa? Behitiat, arti behitiat ini bapik, ya. Kita ambil, kemana akan ke duitnya, ya kan? Nah, duitnya tadi, ya, ya, supaya jangan tahu orang, ya. Nah jika tiada yang demikian itu maka engkau kembalikan akan dia. Ini kita akan beliakan gitu deh. Dan hasil daripada masalah ini seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, bahwa kena wajib atas orang yang wara itu memeriksa akan sesuatu yang didatangkan akan dia oleh orang yang tiada diketahuinya. Nah hingga situ adalah sambung adalah. Nah jadi mudah-mudahan artinya, nah ini pelajarannya tadi, bahwa setiap orang memberi kita, nah bila zahirnya soleh kita ambil, bila zahirnya itu yakin misalnya apa hartanya tadi harta yang haram, nah maka jangan kita ambil, ya. Nah tapi kalau misalnya ragu-ragu maka kita periksa. Nah gitu. Jadi kalau sudah kita periksa, sebelum kita periksa, guru jam dulu memeriksa kah? Ini diambil ya dulu, ambil, ya kan? Lalu kita periksa, kayaknya dimakan, memakannya bedudi, itu ngarannya apa? Ihtiyat, makannya bedudi, ya lah. Imbah sudah sekalinya duitnya bagus saja, nah makan aja pulang, nah itu ngarannya, itu ngaran memeriksa, ya kan? Jangan diperiksa, kamu semalam di mana ini? Tak singgung orang. Ini maksudnya pada zahir-zahir nih. Oh si Anu pindah berjakat lah aja. Jakat, sekalinya jual tanah misalnya. Nah itu artinya tahu sudah kita, ya kan? Nah, artinya kada duit haram toh. Ya lah, kalau duit haram kah? Misal, ya lah. Nah itu ngaran ragu lah. Ragu tadi. Jadi kalau ragu itu antara haram lawan halal, tengah-tengah sugat caranya. Tapi kalau sudah nyata orang ini soleh, orang ini baik, julung duit, nah selanjung kah? Ya orang baik gila. Nah itu tuh. Nah jadi permasalahannya tadi 3 macam, ada yang halal, ada yang haram, ada yang di tengah-tengah. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, senantiasa ibadah kepada Allah, senantiasa kita beramal beribadah dengan tujuan lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an 'amalan shalihan wa rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.